Pesulap merah ditantang adu tembak Habib Jidan yang ngaku cicit Mbah Priok, pistol jarak 5 meter dan uang taruhan 5 miliar rupiah. Saya untuk Marcel mungkin ya, beliau nantang adanya anti tembak mungkin ya. Anti tembak beliau mengatakan bohong pakai trik. Nah, nanti boleh pistol dari Anda boleh tembak saya nanti. Iya. Hanya sebatas segini ya, seperut sama sekaki nih. Ya jangan ke muka, ntar kalau kena mata buta. Gitu kan. Masa iya banyak yang membela penipu dan pencabul? Ya kalau yang nggak setuju atau yang merasa panas, ya jelas berarti dia penipu sama pencabul. Tenan. Karena membongkar trik guru Jindan tersebut, akhirnya Jindan tidak terima dan lalu menantang Marcel. Ya. Dan juga buat Marcel gitu ya, jikalau beliau tertipu dengan dukun-dukun, janganlah menggunakan kata dukun, berarti semuanya. Pakai ada yang kata oknum dukun. Ya, jadi Marcel ini kita tantang untuk adu tembak. Tetapi pesulap merah tidak takut sama sekali dengan laporan dari para dukun-dukun tersebut. Karena pesulap merah yakin hal yang dia jalani hanya membongkar hal-hal yang berbentuk penipuan. Rasa panas, ya jelas berarti dia penipu sama pencabul. Tetapi pesulap merah tidak takut sama sekali dengan laporan dari para dukun-dukun tersebut. Karena pesulap merah yakin hal yang dia jalani hanya membongkar hal-hal yang berbentuk penipuan. Pengacara dukun tersebut mengatakan akan menunggu proses selanjutnya dari polisi, dan mengatakan tuntutan bisa dihapus jika pesulap merah meminta maaf. Bisa stop laporan ini apabila Marcel ada itikat baik, datang meminta maaf, mengakui kesalahannya, kekhilafahnya. Ini bisa stop. Dan dimaafkan? Dimaafkan pasti. Tetapi Marcel pesulap merah merasa dia berada di jalan yang benar, karena ingin memberitahu rakyat Indonesia agar tidak percaya terhadap dukun-dukun yang ingin menipu. Proses ya silakan. Sekali lagi saya nggak akan, mungkin ada yang nuntut minta maaf gitu kan. Damai minta maaf aja udah. Sumpah demi Allah Azza wa Jalla, saya nggak akan kalah menyerah sebelum perang. Marcel juga mengaku pernah mendapatkan laporan dari asosiasi dukun yang berbeda, tetapi polisi tidak memproses laporan tersebut. Sebenarnya laporan Persatuan Dukun Indonesia ini itu dulu udah pernah ada yang melaporkan juga dari organisasi lain dengan tuduhan yang sama, tapi tidak diproses oleh polisi. Selanjutnya ada dukun yang mengaku sakti yang tersinggung karena sikap Marcel pesulap merah. Sakti. Kok sakti? Ini dari kaum Tionghoa, sakti. Punya kemampuan. Artinya di sini semua juga merasa tersinggung. Dukun sakti tersebut tersinggung karena Marcel memperlihatkan bahwa Marcel juga bisa melakukan trik kebal terhadap air keras. Ingat, jangan tiru ini di rumah ya. Berbeda dengan Marcel, dukun yang mengaku dirinya sakti ini tidak menggunakan air keras yang ada di dalam mangkok tersebut, tetapi malah menggunakan air yang di dalam botol, dan kita juga bisa melihat bahwa tidak ada percikan di meja yang membuktikan bahwa itu air keras, beda tidak seperti pembuktian Marcel pesulap merah. Pengacara dukun juga langsung menyuruh dukun sakti tersebut untuk mencuci tangannya. Tidak seperti Marcel yang tidak perlu mencuci tangannya, Denise meminta dukun tersebut untuk mengulangi lagi dan meminta jangan langsung mencuci tangan karena air keras tersebut baru mengeluarkan efek pada koin membutuhkan waktu 3 menit. Tetapi dukun sakti tersebut malah beralasan. Iya, reaksinya lama. Kenapa langsung cuci tangan kalau misalkan itu? Ya, tadi butuh waktunya berapa lama itu? Berapa menit? Ya boleh 3 menit. 3 menit? Bau cuy. Ini bahaya. Ya bahaya lah, kan dosis kan tebal katanya. Panik gak? Panik gak? Panik gak?
Pesulap merah ditantang adu tembak Habib Jidan yang ngaku cicit Mbah Priok, pistol jarak 5 meter dan uang taruhan 5 miliar rupiah. Aksi pesulap merah alias Marcel Radival yang membongkar trik perdukunan membuat banyak orang berang. Setelah membongkar trik Gus Syamsuddin, Marcel bahkan dilaporkan ke polisi karena dinilai telah melecehkan dengan pernyataan bahwa dukun kalau tidak cabul ya debu. Pada Selasa 9 Agustus 2022, Marcel dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh LSM Persatuan Hipnoterapi, Tabib Paranormal dan Dukun Indonesia. Para dukun itu mengaku sepi job karena konten Marcel yang membongkar trik mereka. Terbaru, Marcel ditantang adu tembak dengan jarak 2 meter oleh Muhammad Salim Jidan Al-Habsyi yang merupakan perwakilan dari LSM Persatuan Hipnoterapi Tabib Paranormal dan Dukun Indonesia itu. Sebelumnya, Marcel pernah mengatakan bahwa anti tembak itu tidak ada. Dalam video tersebut terlihat pula kuasa hukum LSM Persatuan Hipnoterapi Tabib Paranormal dan Dukun Indonesia itu, Firdaus Wibowo, yang mengatakan bahwa Jidan adalah cicit dari Mbah Priok. Dia pun melanjutkan tantangan yang diajukan Jidan kepada Marcel bahwa pesulap merah ini boleh memberikan perenjaptaan atau sama-sama mengeluarkan ilmunya bersama Jidan. Jidan menantang Marcel dengan pistol berjenis Gotri, bahkan bisa senjata api asli dengan taruhan uang 5 miliar rupiah dengan jarak yang berbeda yakni 5 meter. Sebelumnya kedua sosok ini telah datang di podcast YouTube Dr. Richard Lee Mars. Jidan pun mengakui bahwa dirinya adalah cicit dari Mbah Priok. Dia juga mengaku mempunyai kesaktian tidak mempan jarum pentul dan kebal akan tembak peluru Gotri. Jidan menginformasikan dia berasal dari Palembang. Pada tahun 2014 telah merantau ke Kalimantan untuk mondok, lalu ke Jawa Barat dan diketahui sudah tinggal di Jakarta sekitar 10 tahunan. Sebagai informasi pula, Mbah Priok sendiri adalah ulama asal Palembang bernama lengkap Al-Imam Al-Arif Billah Sayyidina Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad yang melakukan perjalanan dakwah ke Pulau Jawa dan dimakamkan di Jogja, Jakarta Utara. Video tersebut lantas dibanjiri komentar warganet yang menilai Marcel tidak pernah menyatakan sakti juga status cicit Mbah Priok yang dipertanyakan. Sebelumnya Marcel membongkar beberapa trik perdukunan, salah satunya benda-benda aneh yang dikeluarkan dari perut. Sejak ramai perseteruannya dengan Gus Syamsuddin, ramai di media sosial, pesulap merah semakin sering diundang menjadi bintang tamu program televisi dan podcast artis. Dalam kesempatan itu, pesulap merah kembali membongkar berbagai hal terkait pesulap bahkan trik para orang pintar atau dukun.